Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat pada siang hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Dan yang masih di luar, dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan tidak berbincang saat khotib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya yaitu belajar tahsin dan tahfiz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Kamis di Masjid DKM Baitul Taman, yang insya Allah yang belum bisa bergabung dapat mengikuti melalui akun YouTube yaitu DKM Baitul Taman. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Taman ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid Baitul Taman sampai dengan tanggal 13 Februari 2026 yaitu pemasukan sebesar 1.520.000, pengeluaran sebesar 3.500.000, dan saldo akhir yaitu 37.380.115 rupiah. Maklumat yang terakhir yaitu di sini kami sampaikan petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Adib Hilmi. Pembaca maklumat yaitu saya Irham Abdi. Untuk khatib imam sholat Jumat yaitu Ustadz Enjang Nur Soleh dengan tema menata niat dan target ibadah Ramadan. Alhamdulillah, khatib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma hadina wa tata wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadin wa salatu wa ila bashar wa qabri wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqun lahu an tahmad wa haqqun lahu an tu'bad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la yukhliful mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-awtad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan setiap kesehatan, setiap kesempatan yang diberikan kita gunakan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah Islam hadir di keluarga kita, Islam hadir di masyarakat kita, Islam hadir di negara yang kita cintai saat ini. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan yang kita nanti-nantikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa semenjak bulan Rajab. Ketika memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan sekarang Ramadan tinggal menghitung hari. Tidak lama lagi kita akan jumpai bulan yang sangat agung. Makanya kita harus menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan rasa cinta dan rasa rindu yang sangat luar biasa. Karena Ramadan memberikan banyak kebaikan. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Bulan Ramadan akan segera tiba menyapa umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu persiapan yang matang menjadi kunci utama agar momen mulia ini tidak berlalu begitu saja. Tanpa perencanaan yang baik, seorang seringkali kehilangan arah dalam menjalankan ibadah. Padahal keberhasilan meraih keberkahan sangat tergantung pada bagaimana kita menata niat dan menentukan target ibadah di bulan Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memurnikan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan ruh dari setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Seandainya niat kita salah, maka sebanyak apapun amalan tersebut, ia tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan terlihat besar, namun niatlah yang menentukan berat atau ringannya timbangan pahala tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Pada setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika ia meniatkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Ketika ia ingin dilihat oleh orang lain karena ria dan lain sebagainya, itulah yang akan didapat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat kita pasang, yang kedua adalah taubatan nasuha, ataupun kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali segala bentuk dosa yang selama ini kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak. Maka momentum menyambut Ramadan adalah momentum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat dengan sebenar-benar tobat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang maksum, yang terjaga dari dosa, maka keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam sehari. Apalagi kita yang kesehariannya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan dosa, maka momentum menyambut Ramadan adalah momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena kalaulah dosa itu tidak kita tobati, maka itu akan menjadi sebuah beban yang menghalangi kita untuk tidak mau beribadah, untuk malas membaca Al-Quran,
untuk malas melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dosa-dosa yang selama ini kita tidak tobati. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menata niat, begitu juga kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah berikutnya adalah menyusun target ibadah yang jelas. Target ini berfungsi sebagai kompas agar kita tetap istiqomah selama 1 bulan penuh. Tanpa adanya target, kita cenderung akan bersantai-santai di awal dan kelelahan di akhir bulan. Padahal 10 hari terakhir Ramadan merupakan puncak dari segala keutamaan. Sebagai contoh target yang bisa kita tentukan, misalkan yang pertama yaitu menjaga salat 5 waktu di masjid. Kita targetkan selama bulan Ramadan selagi tidak ada halangan kita laksanakan salat yang 5 waktu di masjid. Adapun yang kedua, targetan yang kedua yang merupakan ibadah pokok yang kita laksanakan di bulan Ramadan yaitu siam. Kita targetkan di puasa ini selagi tidak ada halangan kita tidak berbuka di siang hari karena tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Hadirin yang salat Jumat yang berbahagia. Adapun yang ketiga, targetan yang bisa kita tentukan yaitu tilawatul Quran. Itu membaca Al-Quran ataupun khatmul Quran. Berapa kali kita akan mentargetkan dalam Ramadan ini? Paling minimal 1 kali. Itu artinya dalam sehari kita menamatkan ataupun membaca ayat suci Al-Quran tidak kurang dari 1 juz Al-Quran. Maka ketika itu kita tidak latih, kita tidak rencanakan, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita akan kelelahan tanpa arah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka ia akan diberikan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau kita membaca di dalam bulan Ramadan, bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Maka membaca Al-Quran adalah amalan orang-orang yang cerdas, yang ingin melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang salat Jumat yang berbahagia. Adapun yang berikutnya yaitu menjaga konsistensi salat tarawih hingga akhir malam bersama imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam melaksanakan ibadah di malam hari dengan melaksanakan salat dan di Ramadan ada salat tarawih. Ketika kita mampu menjaga salat tarawih kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun semangat yang menggebu-gebu seringkali luntur di tengah jalan ataupun sering disebut dengan futur. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu mengatur strategi dan jadwal harian secara disiplin serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang kita panjatkan. Sejatinya kita mampu beribadah karena diberikan taufik pertolongan oleh Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah rahmati. Akhirnya marilah kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kerinduan, dengan menata niat kita, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang selama ini kita kerjakan. Karena dosa ketika tidak ditaubati maka akan menjadi beban yang sulit melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang baik, cinta kepada kebaikan dan mengamalkan kebaikan
sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sebaik mungkin. Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang melimpah, yang berkah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa atadilu sawu sufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamatis shalah. Disempurnakan shafnya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi ila rabbil samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum
مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام علينا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله Subhanallah dari iman keimanan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Wala haula wala quwwata